Ya, gimana, apa yang mau disampaikan? Saya mau menyampaikan bahwa kepalsuan wajib diungkap dimanapun dan apapun resikonya. Oke. Ya, Oke. betul. Sebelum saya mengungkap satu permasalahan yang ingin saya sampaikan di sini sebagai wadah yang saya kenal bahwa di sini adalah merupakan tempat curhat ilmiah, oke? Langsung ke intinya, Teguh, mudah. Minta maaf. Baik, intinya saya ingin minta jawaban tahun berapa Said Ahmad bin Isa lahir dan diwafatkan. Oke. Yang kedua, tahun berapa kewafatan Abil Hasan Al-Askari. Oke. Itu dulu. Nanti saya akan mengungkapkan kepalsuan data Ba'alawi. Tafadhal Musbah. Oke. Pertama, dengan segala hormat, permintaan tersebut mungkin tidak bisa dipenuhi di sini karena saya menghindari membahas detail tentang perdebatan nasab. Saya hanya fokus kepada bagaimana umat ini harus berpikir objektif dan berkasih sayang walaupun berbeda pendapat. Antum mempunyai hujah dalam membatalkan nasab Ba'alawi, dan antum, kalaupun saya sebutkan atau orang-orang yang kontra antum sebutkan di sini, ini pasti akan menjadi satu perdebatan, dan saya tidak menginginkan hal tersebut. Jadi fokus channel room saya ini awalnya sih ngaji aja, Teguh Muda. Awalnya ngaji aja, saya sedang menjelaskan tentang kitab Ibnu Ajibah, Mi'rajut Tasyawuf ila Haqiqati Tasawuf. Jadi saya tidak membuka peluang untuk terjadinya suatu perdebatan ilmiah atau ilmiah di channel ini. Yang pasti begini, saya cuma mau umat ini tetap ada rasa mahabbah, terlepas dari segala perbedaan. Jadi kalaupun antum merasa mau mengungkap kepalsuan, dasarnya adalah cinta dan kebenaran. Sama Forkom Alawiyin mau menegur Kiai Imad, dasarnya juga karena cinta dan kebenaran, bukan nafsu. Itu titik fokus saya ya. Jadi minta maaf sekali Teguh Muda yang dimuliakan Allah, saya tidak bisa membahas detail pembahasan itu di sini. Oke, Abang Go, diterima? Baik, tapi karena tidak diterima, tadi Tuanku Tubagus Ibrahim menyatakan nasab Ba'alawi itu sahih. Ya, menurut saya. Saya ikut ngomong. Ketika mensahihkan sesuatu harus ada data dan referensi. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, itu enak ngobrol langsung. Teguh, enak ngobrol langsung. Oke, saya tunggu kita komunikasi di WA. Jadi kalau begitu saya ingin menyampaikan satu maklumat sedikit ya. Selesaikan persoalan nasab dengan ilmiah, bukan dengan persekusi. Kalau mempersekusi itu tandanya ya nasab palsu sudah semakin terang. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa ya Said Ahmad bin Isa tidak pernah lahir di tahun 290 Hijriah dan wafat 345 Hijri. Beliau wafat pada tahun sekitaran 290 Hijri atau 294 Hijri malah. Dan data yang menyatakan bahwa Said Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman di tahun 317 itu mardud, tidak ada referensi dan data yang akurat. Ditambah lagi data dari kitab Tahdzibul Ansab menerangkan bahwa Said Ahmad bin Isa wafat di Basrah, tinggal di Basrah, dan anaknya hanya 3 sesuai yang didapat dalam beberapa kitab, yaitu dalam kitab Al-Muntaqilah, dalam kitab Sejarah Mubarakah, dan dalam kitab yang lain-lain yang bersanad kepada kitab-kitab mutabar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan batin. Terima kasih. Insyaallah kita jumpa lagi, karena ini nggak membahas soal itu, saya undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berbeda pendapat dengan Teguh Muda Qori ya. Saya menganggap dan meyakini nasab Ba'alawi itu sahihun nasab. Tapi ini tidak menghalangi cinta kasih saya kepada Teguh Muda. Dan saya sedih kalau beliau dipersekusi begitu. Tapi juga saya juga tidak suka kalau Teguh Muda Qori provokasi juga. Ya, kalau membahas ilmiah itu hak antum.
Tapi kalau provokasi juga, ini sebagai sesama saudara ya. Teguh Muda, masih ada nggak? Halo? Masih ini sesama saudara, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Kita ini kan manusia dhaif, hina, banyak dosa. Betul ya, Teguh Muda ya? Banyak sekali kita dosa ini. Jadi semoga tidak bertambah dosa kita dengan polemik ini. Semoga antum walaupun berbeda pendapat, tapi niat antum terjaga lillahi ta'ala, bukan apa-apa. Maka kalau ternyata antum salah, semoga Allah luruskan pemahaman antum dengan cara yang tidak terduga. Karena Allah itu maha kuasa. Tapi kalau antum benar, semoga Allah kuatkan perjuangan antum dan yang salah disadarkan. Oke? Iya. Baik, justru saya Amin ya rabbal alamin. Saya gerilya datang ke kiai-kiai untuk mencari kebenaran, karena boleh jadi saya berkeliling itu untuk menyampaikan kebenaran ala saya, Taib. tapi ada yang dibantah di dunia sehingga saya bisa dapat kefahaman. Oke, Teguh Muda, saya mau tanya, setuju nggak statement saya bahwa di Indonesia ini tidak ada an-nasabah? Setuju kan? Antum juga bukan an-nasabah kan? Antum hanya peneliti dan pengkaji nasab. Mabahith, antum bahith atau mustaghil bi ilmin nasab. Tapi bukan an-nasabah. Sama, Kiai Imad juga begitu, orang Rabitul Alawiyah juga begitu, dari habaib, dari wali songo, dari ulama lintas ormas manapun, tidak ada di Indonesia ini an-nasabah, yaitu ahli nasab. Setuju ya? Setuju. Maka saran saya tidak berubah ketika antum silaturahim ke rumah dulu. Pemerintah kita dorong, MUI memfatwakan tentang nasab ini, kedudukannya dalam ilmu syariat. Kemudian fatwa ini menjadi dasar buat pemerintah mengadakan pertemuan. Antum, Kiai Imad, Rabitul Alawiyah, dan sebagainya, tokoh-tokoh yang berpolemik, yang pro kontra dalam masalah nasab ini, dudukan. Kita panggil ulama-ulama dunia untuk menjadi hakim dan juri. Karena mereka yang membidangi dan an-nasabahnya. Begitu.